wabarakatuh. Saya Dian Fitriana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Hari ini saya melaksanakan praktek pembelajaran IPA di kelas 8 untuk pokok bahasan gangguan pernafasan dan bahaya rokok. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini kakak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama kita bisa Allahu Akbar. Baik, kalau Akbar terima kasih. Semoga semuanya sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Amin. Ya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik ya. Warga kelas 8 semuanya sehat ya, bersemangat. Dan mari kita niatkan semua menjadi ibadah ya. Apakah ada teman kita yang tidak hadir membersamai kita pada hari ini? Ya. Oh, lengkap? Ya. Alhamdulillah lengkap semua ya. Agar berkah, mari kita mulai kelas kita dengan berdoa. Ketua kelas kita. Oke, silakan Kak pimpin doa teman-teman kita. Boleh? Oke, stand up please. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdoa? Begin our subject by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik. Terima kasih ya, sudah bersemangat berdoa dan memulai kelas pada hari ini. Sebelum kita mulai kelengkapan belajarnya sudah siap? Siap sudah. Bukunya di bawah ya. Dan hari ini kita akan belajar mengakses dengan menggunakan gadget kita, handphone dan laptop. Ustazah percaya kalian bisa memanfaatkannya dengan sangat positif ya, dengan budaya belajar yang baik insyaallah. Baik, ini reminder saja buat kita semua. Ini udah kelasnya orang dewasa ya. Nyaman dan aman itu karena kita yang membuat, karena kita ya kita ciptakan. Dan ini jadi budaya kelas kita. Keluarga itu harus saling memahami. Jadi baku mengerti aja ya, nggak boleh hal-hal kecil menyebabkan remeh-temeh aja terkalahi begitu ya. Baik kakak-kakak, ini yang akan kita pelajari ya, kurang lebih seperti biasa. Ini harus jadi kelas abad 21. Apa itu? Kelas yang melakukan literasi digital ya, dengan memanfaatkan berbagai literatur yang ada di dunia maya. Untuk apa? Kita akan memahami tentang penyakit, gangguan pada organ pernafasan, juga bahaya rokok. Lalu salah satu kecerdasan abad 21 itu membangun kolaborasi. Maka kita akan diskusi, mengidentifikasi, penyelidikan jenis-jenis penyakit dan gangguan serta bahaya rokok. Maka kelas hari ini adalah kelas yang memanfaatkan problem based learning, belajar berbasis masalah. Jadi kalau sudah sampai ilmu pengetahuan pada dirinya, idealnya menjadi gaya hidup. Jadi kalau sudah sampai pengetahuan tentang rokok, tapi masih ditabrak rokok itu, masih dihisap, dijadikan gaya hidup, maka ilmu pengetahuannya itu tidak memiliki makna. Oke? Mudah-mudahan ini bermanfaat, baik laki-laki maupun perempuan. Baik, ini konsentrasi. Kalau ustazah yang lalu, banyaknya huruf A itu menentukan tepuk kalian. Sekarang ustazah ganti banyaknya I ya. Kalau ustazah bilang kata yang tidak mengandung I, maka kalian gitu ya. Tidak bersuara. Kalau ustazah bilang ada I-nya satu, berarti kalian satu. Oke, masih ingat. Kalau ada I-nya dua berarti bukan. Kalau ada I-nya dua berarti tepuk pahanya. Oke. Kalau I-nya ada tiga berarti tepuk meja. Oke. Konsentrasi ya. Kita tes dulu.
Tidak ada. Kalau tidak ada I-nya, oke, siap. Kalau tidak ada I-nya berarti I-nya 1, I-nya 2, I-nya 3. Oke. Oke, tes yang pertama. Siap ya? Sudah? Ustazah pakai nama kalian dulu di kelas ini. Siap. 1, 2, 3. Maudi. Malu. Karena Maudi itu pakai apa? Ye. Oh, berarti mereka hafal namamu. Ulangi. 1, 2, 3. Maudi. Oke. Alfia. Alfia berapa I? 1. Oke. Berikutnya 1, 2, 3. Kaisara. Sangat hafal nama temannya. Berikutnya Ibra. Oke. Berikutnya Fauzia. Oke. Nah, sekarang Ustazah pakai nama-nama penyakit. Siap. 1, 2, 3. Sinusitis. Ulangi. 1, 2, 3. Sinusitis. Oke. Bronkitis. Oke. Berikutnya asma. Oke. TBC. Pneumonia. Yeay. Oke, terakhir. Emfisema. Baik, terima kasih. Boleh duduk kembali. Kita lanjutkan. Sudah ya, udah relax. Nih, kita tes awal dulu sebentar. Ustazah kali ini nggak pakai quizzes. Sudah Ustazah kirim linknya. Yang mau scan silakan scan. Ini pakai Google Form. Kuis singkat berisi soal-soal. Jangan ragu. Kalau di gadget kalian klik yang tes awal ya, jangan tes akhir. Yang atas. Kalau yang di gadget klik yang pertama, jangan yang kedua. Yes, betul. Tes awal. Boleh dikerjakan 3 menit dari sekarang. Baik, kakak-kakak. Ustazah sudah simak di buku kalian dan tadi Ustazah periksa catatannya, Masya Allah catatannya rapi dan bagus-bagus sekali. Organ pernafasan itu kan sangat kompleks ya, sangat kompleks, saling terkait satu dengan yang lainnya. Nggak mungkin berdiri satu organ itu sendirian, ya? Mungkin nggak? Ya? Dia sangat kompleks, tidak sesederhana seperti yang kita lihat sekedar bernafas. Hembusan nafas kita detik per detik, cepat. Ya, kita tidak melihat kompleksitas di dalamnya. Mungkin nggak dalam perjalanan nafas kita yang terlihat sederhana ini ada gangguan-gangguan di dalamnya? Mungkin ya. Baik. Tapi sebelum sampai di sana, Ustazah ingin memastikan bahwa kalian memahami benar organ-organ atau materi sebelumnya sebelum sampai kita bicara gangguan pernafasan. Ustazah pinjam salah satu buku nih. Coba jawab dengan cepat ya. Bagian organ pernafasan yang digunakan sebagai tempat masuknya udara atau gas-gas dari lingkungan itu organ apa? Hidung. Oke, Imam betul. Hidung ya. Berikutnya, daerah percabangan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan.
Apa Alfia? Bukan laring. Faring ya, yang pertama dia cabang ya. Jadi mau masuk cabang antara sistem pencernaan dan pernafasan. Jadi kayak ada jalan bercabang begitu. Ini makanan udara nih mau masuk kemana? Nah, dia namanya faring ya, betul. Lalu organ pernafasan yang menghubungkan antara faring dan trakea. Yes, betul. Laring, betul. Kita aja tanya, ada 2 jenis pernafasan. Pernafasan dada dan perut. Oke, berarti modal belajarnya sudah ada. Baik sekali. Nah, Kakak, kira-kira kalau sistemnya kompleks, tidak sesederhana bernafas, apa yang menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan? Kenapa sistem pernafasan tuh bisa terganggu? Polusi. Ya, iya, rokok. Dia sebutnya nggak usah kayak konser. Apa Kak? Narkoba, iya. Kakak, Ustazah mau bingkai. Alfian tadi bilang narkoba. Kira-kira narkoba kenapa bisa jadi penyebab gangguan pernafasan? Ya, ada jenis narkoba itu yang dihirup, baru yang dihirup itu butiran ya. Nah, Aibon juga termasuk, betul sekali. Terima kasih. Lalu ada kaitannya tidak rokok dengan sistem pernafasan kita? Oke, baik. Terima kasih. Berarti sudah sangat memahami. Ya, demikian. Nah, ini pelajaran kita hari ini. Kalian ketika menemukan inspirasi atau hal-hal penting, kalian boleh mencatat di buku catatan kalian, ya, yang bagus itu. Baik, ini Ustazah panggil kembali ingatan-ingatannya tentang sistem pernafasan. Oke, boleh duduk sempurna ke depan. Silakan lihat dulu materi kita hari ini. Ustazah Dian dari sebelah sini ya. Perhatikan. Ini baru kita bicara sistem pernafasan, maka yang ditunjukkan, yang ditebalkan kepada kita adalah sistem pernafasan ya. Dimulai dari mana kira-kira? Iya. Kira-kira hidung diperlukan tidak dalam sistem pernafasan ini? Perlu. Ya. Kalau ada hidung, udara masuk lewat mana? Iya, artinya tidak pada sistem pernafasan seharusnya ya. Faring, ini faring ya. Disinilah letak disampaikan percabangan, ya. Percabangan antara sistem pernafasan dan pencernaan. Ini laring. Kakak perhatikan ini. Ini bagi Ustazah juga. Iya, boleh Kak. Epiglotis, ini apa ya? Ada yang sudah pelajari? Kenapa antara faring dan laring ini di sini ada satu organ namanya epiglotis? Itu yang buat apa nih? Permakanan makan gitu. Permakanan makan apa Kak? Iya. Ini adalah, yes, itu maksudnya. Kakak, ini adalah palang pintunya atau katup. Iya istilahnya. Kenapa? Nanti dia yang membantu mengatur kapan itu harus tertutup untuk makanan, ya, kapan itu tempat lewatnya udara. Baik. Perhatikan paru-parunya. Apakah sama besar? Tidak. Paru-paru mana yang lebih besar? Iya, kanan. Kenapa paru-paru kanan lebih besar? Tidak tahu. Ada di buku. Bukan. Ada. Ya pasti ada penyebabnya. Karena ada 2 lobus. Iya. Tidak, yang kanan melahirkan dong. Memiliki 3 lobus, sedangkan yang kiri memiliki 2 lobus. Lobus itu apa? Bagian atau ruang-ruang di dalam paru-paru kita. Perhatikan nih teman-teman sebelah sini pembesarannya ya. Bronkus yang mana? Kayak lorong ya. Lalu bronkiolus yang itu yang sanang. Yang tengah Cabangnya itu lebih tepat. Ini yang itu yang ini.
Lalu ini yang kayak balon-balon, kayak boba. Iya, ini balon udaranya ya, yang berisi udara yang masuk ke dalam paru-paru kita. Baik, terima kasih. Nah, sekarang ini dia, teman-teman, tentang kenapa sih sistem pernafasan kita itu bisa terganggu. Ini dia penjelasannya. Ah, boleh dicatat ketika ini penting buat kalian. Kenapa bisa terganggu? Ya banyak sebab, banyak faktor, banyak yang bisa mengantarkan pernafasan kita itu bermasalah. Yang pertama, perhatikan, faktor apa nih? Fisik. Ini faktor takdir ilallah. Apa? Faktor takdir ilallah. Tidak bisa dihindari. Demikianlah kita ditakdirkan. Tubuh kita memiliki kurang atau lebih, ya. Karena genetik atau cacat bawaan, ada kelainan pada alat pernafasan. Kalian pernah nemukan tidak orang yang punya cacat fisik sehingga pernafasannya tidak sempurna? Oh, ini harusnya Ustazah Dian tampilkan. Ada yang orang seumur hidupnya bergantung pada alat bantu nafas. Iya, memang dibuat sedemikian rupa untuk kepentingan hidupnya yang lebih panjang, ya. Nih, nanti ada juga yang penyakit genetik tapi kita tetap bisa hidup bersamanya, ya. Nanti coba kita pelajari, kita cari tahu. Ya, itu contohnya. Sistem pernafasan kita bisa terganggu juga karena yang kedua ini, penyakit yang menyerang. Akibatnya sistem pernafasan kita tidak bisa bekerja dengan optimal. Ya, penyakit apa saja? Ya banyak, ya. Banyak sekali. Nih, artinya bisa jadi bukan karena genetik, semula dia hidup sehat normal, tapi karena makanan, gaya hidup, kebiasaan, penularan menyebabkan dia kena penyakit. Penyakit yang terus-menerus menyebabkan pernafasannya bisa terganggu. Itu tuh menular kan? Tergantung, ada yang menular, ada yang tidak menular. Nanti kita kenali, kalian bantu cari juga mana yang menular. Misalnya yang baru-baru viral, kita sampai lockdown. Corona. Kita ketemu berdua begini bisa saling menularkan. Apa itu? Iya, COVID-19. Iya, betul sekali. Nah, yang terakhir faktor apa nih teman-teman? Lingkungan. Situasinya kayak gini nih. Macet. Hah? Macet? Kira-kira macet bisa menyebabkan gangguan pernafasan? Bisa. Bukan macetnya sebenarnya ya, tapi terjebak pada lingkungan yang hari-hari kita menghirup udara kotor. Nih ya. Oke, sudah? Nanti kita banyak mengeksplor hari ini faktor yang ya bisa jadi karena ketiga faktor ini banyak penyakit yang disebabkan ya. Sudah? Oh iya, pintar sekali, Masya Allah. Baik. Nah teman-teman, sudah ya? Oke. Nah, kita eksplorasi yang ini. Nih teman-teman, faktor yang ketiga yang menyebabkan manusia itu bisa mengalami gangguan pernafasan itu karena lingkungannya. Lingkungannya kotor, banyak asap dari mobil, asap dari motor, asap dari rokok, asap dari pabrik, semua yang berasap-asap, ya, itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan kita. Nah, salah satu yang dekat dan menjadi gaya hidup, bahkan anak muda itu kalau nggak merokok nggak keren katanya. Ini dia. Iya, termasuk vape. Ya, ada yang sudah belajar menggunakan? Oh ya, vape itu obat nyamuk ya. Kalau sudah tahu obat nyamuk kok masih ada yang pakai begitu ya? Bahkan sekarang itu jadi tren, perempuan pakai, laki-laki pakai. Ustazah pernah di umur kalian itu mencoba. Iya, kan dulu tidak terbina begini. Dulu tidak, pengetahuan agamanya kurang. Keluarga tidak mendidik dengan baik. Kayaknya keren kalau ikut-ikut teman. Ustazah coba, ya. Itu SMP, kayaknya kelas 2, ya. Tapi menyesal.
Karena ternyata oh kurang, ada yang lebih mudah dari itu ya. Oke. Tapi ternyata nggak nyaman karena itu kan menghirup asap masuk ke paru-paru kita ya. Saya tersedak, terbatuk-batuk, ketahuan dengan segera, begitu ya. Nah, mari kita lihat mengapa dia menjadi bahaya dan mengapa menjadi faktor lingkungan yang turut memberi sumbangsi rusaknya sistem pernafasan kita. Ustazah harusnya tadi bawakan rokok ya. Kasih tunjuk bahwa pernah lihat bungkus rokok? Hah? Bawa bukan untuk praktek, guys. Bapak kita ada Sip, nanti kita bahas bagaimana kita mengedukasi keluarga terdekat kita agar bisa menekan, meminimalisir untuk tidak merokok. Nanti kita saling sharing ya. Makasih Kakak Zaki, pertanyaannya bagus sekali. Perusahaan terbesar di Indonesia, pemiliknya itu tidak merokok dan melarang anaknya karena dia tahu yang dia buat itu merusak untuk tubuh. Iya, makanya kakak ini perlu akal sehat. Orang kalau berpengetahuan dia akan berpikir panjang untuk dirinya. Yes, betul, itu yang tepat. Nih ya, kalau dikonsumsi terus-menerus dan jadi kebiasaan hidup, kita akan takut kalau dia memberi dampak seketika kan? Begitu merokok, rusak, itu kita akan sadar. Tapi karena jumlahnya kecil, artinya kakak perhatikan, racun-racun ini jumlahnya sedikit, tidak akan rasa satu kali sedot, tidak akan rasa. Dia akan merusak dalam jangka waktu yang panjang. Teman-teman, ini gambaran tubuh rusak kalau merokok. Kanker kulit, pendengaran bisa berkurang, bisa kena osteoporosis, tulangnya menjadi ya gangguan pada kekuatan tulang ya, kropos. Gigi mulut bisa kena karies, emfisema. Ini saya pernah lihat orangnya hidup bersama kita, ini lehernya bolong. Giginya mengalami rusak. Yes. Yes, betul. Ya, oke. Sudah? Ya. Dan yang paling ngeri adalah kanker. Yang nyata itu adalah kanker paru-paru dan bisa merembet kepada yang lain-lain. Oke. Iya, ini kampanye yang ada yang begini, ada yang mencari aman, menghindari rokok, dia pindah ke vape. Vape itu memang tidak se-ekstrim rokok ya, dia tidak bau. Ya beda. Cara kerjanya. Kalau rokok dia pakai tembakau ya, langsung. Apakah vape pakai itu? Vape kalau yang Ustazah tahu ya, dia menggunakan bahan aktif berupa cairan vape ya. Liquid istilahnya, betul sekali. Iya. Kakak apa bacanya nih? Baik. Ustazah pernah lihat di TikTok atau di Instagram, perempuan juga berjilbab juga, ini vape itu jadi salah satu style kan? Iya, kalian pasti biasa lihat. Digantung. Modelnya kayak gini atau bahkan lebih ramping dari ini. Ya, lebih ramping. Iya. Ada kan? Ada. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke. Penyakit pernapasan faktor genetik apa saja? Apa bisa ditemukan? Oke. Bisa kita saling berbagi ya. Penyakit-penyakit akibat genetik itu apa saja kalau pada pernafasan? Ada yang pernah tahu atau ada yang punya penyakit genetik di sini? Betul. Siapa yang punya asma di sini? Oke. Kita tanya langsung, praktek baik. Teman-teman, Kakak Alfia punya penyakit namanya asma. Kira-kira kamu sudah berobat? Sudah berobat. Apa yang kamu ketahui selama masa kamu mengatasi asmamu itu?
Asmaku tuh ada kamu kalau batuk. Kalau batuk. Terus kira-kira apa penyebab kamu kena asma? Genetik. Genetik. Informasi dari mana bahwa itu genetik? Oh, ayah punya asma, nenek juga punya asma. Baik. Ada lagi yang punya asma? Teman-teman, saya pernah lihat orang asma, begitu dia kena alergi, itu serangannya hebat. Nafasnya tuh dia sampai kayak antara hidup dan mati. Bahkan nafasnya itu bisa berbunyi, saking sempitnya saluran pernafasannya, itu sampai nyik, nyik. Benar tidak? Iya. Oke, kita tanya balik Alfia. Bisa hidup dengan asma? Bisa. Caranya gimana? Dari samping alergi. Oke, berarti hindari penyebab alergi. Yang kedua? Menghindari Oke, jadi agar metabolisme tubuh tidak menurun drastis, tidak boleh terlalu capek. Oke, ada obat yang diminum? Tidak. Baik. Terjawab ya nih? Ya. Jadi kakak-kakak, penyakit genetik itu ada yang kita bisa hidup bersamanya, ada yang kita tidak bisa hidup bersamanya, alias memperpendek usia kita. Nanti kalian eksplorasi ya, cari tahu. Ada yang karena paru-parunya tidak sempurna tumbuhnya. Anak yang lahir prematur, itu salah satu tantangan lahir prematur itu adalah anggota tubuhnya, organ tubuhnya itu tidak tumbuh sempurna, entah di akalnya, entah di paru-parunya, entah di jantungnya, entah di tangan dan kakinya. Ya. Nah, tadi terima kasih kita dapat informasi berharga dari Alfia. Ada penyakit keturunan, asma, tapi dia bisa hidup berdampingan asal hindari penyebabnya. Kedua, tidak boleh terlalu kecapean agar tubuh tidak drop ya. Baik. Ada lagi yang mau tanya? Oke, boleh ya. Bagaimana caranya agar sistem pernafasan kita tetap baik saat lingkungan kita tercemar? Oke, pertanyaannya bagus. Lingkungan tercemar nih. Ini Lutfi Tahir, semua temannya ini perokok. Bagaimana biar dia tetap sehat? Ada saran? Kira-kira kalau lingkungannya perokok semua, dia bisa tetap hidup sehat tidak? Bisa. Caranya? Oke, siap. Kita buat kesepakatan bersama dengan teman-teman dekat kita. Kalau kita lagi kumpul, ya, yang mau merokok silakan. Ada faktor begini kakak. Anak dia tidak merokok, tapi dia kena penyakit pneumonia. Ternyata begitu diselidiki karena orang tuanya perokok. Sekarang kita mau kerja kelompok. Kita mau kerja kelompok ya teman-teman. Ini kalian sudah ke dalam kelompok. Tolong dibagikan LKPD-nya, kakak petugas. Oke. Kakak, di sini ada 15 penyakit. Teman-teman, di sini ada 15 penyakit. Kan kita eksplorasi dan kita identifikasi tentang apa definisinya, apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Satu kelompok dapat 3. Oke? Di mana kalian menempatkan hasil eksplorasinya di link LKPD yang sudah Ustazah bagi. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5 ya. Silakan mengambil masing-masing kelompok 3 dari sebelah kanan. Oke. Ambil 3 guys.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang 3 penyakit, yaitu ada pneumonia, PPOK, dan rinitis. Pertama ada pengertian pneumonia adalah kondisi inflamasi yang terjadi saat seseorang mengalami infeksi pada kantung-kantung udara dalam paru-paru. PPOK, penyakit paru obstruktif kronik, dahulu disebut dengan penyakit paru obstruktif menahun. Penyakit ini ditandai dengan adanya perlambatan aliran udara yang tidak sepenuhnya reversibel. Perlambatan aliran udara umumnya bersifat progresif dan pengertian dengan respons inflamasi yang abnormal terhadap partikel atau gas iritan. Apa yang terjadi bila pengobatan TBC kurang dari 6 bulan? Oke. Apa? Apa yang terjadi? Penjelasan kakak TBC diobati 6 sampai 12 bulan. Kira-kira apa yang terjadi kalau pengobatannya nggak selesai? Jika pengobatan tuberkulosis tidak dilakukan selama setidaknya 6 bulan sesuai dengan panduan medis, ada resiko bahwa bakteri TBC tidak akan sepenuhnya dihilangkan dari tubuh. Ini dapat menyebabkan resistensi obat dan penyebaran infeksi yang lebih lanjut. Konsultasikan dengan profesional kesehatan. Oke, siap. Baik, jawabannya bagus sekali ya. Berarti sudah? Oke, siap. Terima kasih kakak-kakak semua, kita sudah melakukan presentasi kelompok. Setidaknya kalian mendapatkan 15 penyakit baru sebagai wawasan tentang gangguan pernafasan. Sebutkan berapa saja tadi penyakit-penyakit yang sudah disebutkan teman-teman kita. Oke, sip. Laringitis. Oke, sip. Kalian sudah mampu menyebutkan penyakit atau gangguan pada sistem pernafasan. Sekarang Ustazah mau tanya balik. Kira-kira apa yang menyebabkan rokok berbahaya untuk kita? Nikotin. Oke, karena ada kandungan nikotinnya. Apalagi? Banyak zat kimia di dalamnya. Oke. Kira-kira sebaiknya dihindari atau dijadikan gaya hidup? Oke. Dihindari ya. Iya, termasuk vape ya. Baik. Kira-kira hari ini ada hal baru yang didapatkan? Banyak, alhamdulillah. Bermanfaat nggak buat kita? Oke, kerjakan tes akhirnya. Silakan. Harus benar semua nih, harus berhasil. Ini dia, silakan dikerjakan. Mari kita cek ya. Baru 6 orang yang menjawab, 9. 10, 11, 12. Wow, 100 semua guys. Belum apa nak? Belum scan? Klik aja yang di kelas. Ini tadi hadir lengkap, ini harus lengkap. Siapa yang belum? Talita ya, oke nggak apa-apa. Baik, oke ada yang 80. Nggak apa-apa. Alhamdulillah, kita sampai di penghujung pelajaran kita hari ini ya. Yang jelas apa yang didapatkan harus bermanfaat bagi kehidupan kita ya. Jangan jadi orang yang sudah sampai ilmu pengetahuan pada dirinya tapi tidak bermanfaat apa-apa. Demikian. Terima kasih